Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya dalam rubrik sharing Ramadan ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke 25 Ramadan. Artinya Ramadan itu hanya tinggal beberapa hari saja gitu kan. Tapi sangat sayang sekali ketika kita tidak menggunakan atau tidak mengisi hari-hari terakhir ini dengan amal-amal terbaik ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Kak Hairiah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Kak Hairiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Iya. Asia sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini kita mau sharing santai saja ya Kak ya terkait tentang mengisi aktivitas terakhir di bulan Ramadan gitu kan. Nah, Masya Allah. seperti yang kita ketahui gitu kan bahwa Ramadan itu 10 hari terakhirnya itu sangat-sangat spesial. Spesialnya itu karena apa? Ih Nah, banget. iya, karena ada malam Lailatul Qadar gitu kan, yang katanya itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ketika Masya Allah. kita beramal atau beribadah gitu kan di malam itu, maka pahalanya itu adalah lebih baik dari 1000 bulan, Masya Allah gitu kan. Ya kayak Masya Allah. umur kita aja kan itu belum tentu sampai ke 1000 bulan gitu kan. Kalau 1000 bulan itu ya kurang Iya lebih benar. 83 tahun lebih lah. Nah, itu kan belum tentu gitu kan. Nah, tetapi Allah itu maha baik ya, memberikan dalam satu tahun itu satu malam yang spesial gitu kan, yaitu malam Lailatul Qadar. Cuman eh, sepertinya malam ini nih tidak apa namanya tidak diberikan oleh Allah informasinya secara detail ya Kak ya. Malam keberapa gitu kan dari 10 hari terakhir Iya itu. betul. Mm-mm. Sampai sampai pernah sahabat itu nanya gitu kan, nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan sih malam Lailatul Qadar itu?" Carilah kata Rasulullah kan di 10 malam terakhir. Nah, di 10 malam terakhir itu hari apa saja ya Rasulullah gitu kan? Nah, malam genap, genap atau ganjil gitu kan? Sampai berkali-kali bertanya gitu kan, akhirnya Rasulullah itu sampai marah gitu kan. Nah, itu salah satu cerita gitu ya. Betapa sahabat itu tuh sangat apa ya, sangat mencari, sangat Menanti sangat gitu ya. menyiapkan diri gitu kan. Antusias. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, menurut Kak Hairiah nih, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Apa keistimewaannya gitu kan, dan apa saja amal ibadah yang bisa kita lakukan untuk mengisinya gitu. Kita bisa sharing di sini. Ya, Masya Allah, kalau kita berbicara masalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu sebuah pembicaraan yang sangat-sangat istimewa sampai para Mm-mm. sahabat saja itu menggali informasi sampai Mm-mm. segitunya malam ini. Nah, Mm-mm. malam Lailatul Qadar itu adalah malam keselamatan atau malam yang penuh sekali dengan kemuliaan yang dia juga disebut dengan malam tajalli. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu melimpahkan cahaya dan hidayahnya gitu, untuk para hambanya dan membuka pintu taubat sebesar-besarnya bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Dan juga pada malam itu malaikat itu turun ke bumi, banyaknya itu lebih banyak daripada butiran-butiran pasir yang ada di bumi, dan semua malaikat itu mendoakan hamba-hamba Allah yang pengen taubat, yang mengejar kemuliaan malam yang mulia itu. Masya Allah. Luar Dan biasa. juga ini di malam itu pintu langit itu dibuka. Nah, sejak terbenamnya matahari hingga matahari itu terbit kembali. Nah, Satu malam penuh ya benar-benar Kak malam ya. yang sangat istimewa sekali. Benar sekali. Dan ini sangat sayang sekali untuk dilewatkan.
Jadi Hmm. berarti memang luar biasa ya Kak ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam yang spesial, memang spesial gitu kan, karena dia hanya ada satu dari Iya satu betul. tahun itu gitu, satu tahun hanya ada satu malam yang dia dikatakan oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ini apa nih Kak aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengisi malam-malam ini sehingga memang kita bisa mendapatkan kesempatan itu tadi gitu kan, yang balasannya itu lebih baik dari 1000 bulan tadi. Hmm. Iya. Nah, tentunya memang apa malam yang sangat istimewa ini ya jangan sampai kita lewatkan, apalagi kita tidur semalaman gitu, nggak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, itu sangat rugi sekali. Nah, tentunya sayang untuk kita lewatkan. Yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Nah, yang pertama itu kita bisa melaksanakan seluruh amalan wajib. Nah, terus qiyamul lail. Nah, kita isi dengan tilawah Quran, nah, zikir, doa, salawat, dan juga biasanya kan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin itu beriktikaf. Nah, beriktikaf di masjid, sedekah, terus thalabul ilmi. Nah, karena thalabul ilmi ini dia adalah pernah digambarkan dalam satu hadis bahwasanya tempat tempat majelis-majelis ilmu itu adalah terasnya surga. Apalagi kalau kita lakukannya itu apa di 10 terakhir bulan Ramadan mendekati di mana di antara hari-hari itu terdapat satu malam yang sangat mulia tadi, Masya Allah. Dan juga amal perbuatan yang lainnya. Iya, Nah, Masya Allah ya. uh, nah jadi apa mumpung mumpung apa mumpung bulan Masih ada kesempatan. diskon ya Ramadan itu kan bulan, nah Iya. bulan Ramadan itu kan bulan diskon ya, semua itu dilipat gandakan pahalanya, Masya Allah. Pintu taubat itu dibuka seluas-luasnya dan pintu ampunan itu dibuka seluas-luasnya, dan segala amal ibadah kita di bulan itu dilipat gandakan pahalanya, Masya Allah. Dan ini hanya terjadi pada bulan Ramadan, apalagi kalau kita ketemu malam Lailatul Qadar, nah, lebih baik dari 1000 bulan, yang dikalikan 1000 bulan gitu kita melaksanakannya, padahal kita hanya semalam melaksanakannya kan, Iya, Masya Masya Allah. Dan Allah. ini sangat sayang kalau itu ditinggalkan. Atau apalagi kalau tidur aja terus gitu ya semalaman ya, ya Kak ya. Iya. Masya Allah. Iya. Nah ini Apalagi kalau tadi misalnya tidak dipersiapkan ya siangnya. Hmm? ya berarti kan memang Siangnya kondisi tidak dipersiapkan. ya berarti kondisinya juga harus fit ya, harus istirahatnya sudah cukup gitu kan, sehingga malamnya itu bisa lebih semangat gitu kan untuk mengisi dengan ibadah-ibadah qiyamul lail tadi ya, kemudian membaca Quran gitu kan, berzikir, Iya benar. berdoa gitu. Nah, jadi itu tadi adalah ibadah-ibadah yang memang bisa kita lakukan. Nah, ini kan kadang-kadang ya Kak ya, perempuan itu dia bisa bisa terkendala gitu kan untuk mengisi malam terakhir Ramadan itu karena bisa haid atau nifas gitu kan. Nah, ini ya. Nah, ada Oh iya. aktivitas atau amalan apa gitu kan sehingga perempuan atau para muslimah yang dia berhalangan gitu ya, entah haid atau nifas gitu kan, untuk mengisi malam-malam terakhir di malam bulan Ramadan ini. Nah, iya. Emang kalau apa bahasanya kalau kita bahas perempuan ini beda sedikit ya, ya. Dia istimewa gitu karena ada syarat-syarat lain yang dia harus jalankan gitu, yang itu bagian dari apa fitrahnya sebagai seorang perempuan. Nah, tentunya yang pertama jangan berkecil hati, jangan bersedih hati ketika misalnya kita apa dapat kedatangan tamu Iya. yang biasanya rutin gitu. Nah, karena itu juga bagian dari syariat Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka juga kita akan mendapat pahala. Karena apa? Karena ketika seorang perempuan itu dia memang terbiasa untuk beribadah kepada Allah, ketika dia haid tetap dicatat ibadahnya tadi. Gitu. Tetap tercatat Apalagi sebagai misalnya dia pahala, sudah, Kak. iya betul, Masya Allah. apa pahala sholatnya dia sering misalnya apa sholat duha setiap hari, maka kan tercatat juga ketika selama dia haid misalnya dia sholat malam rutin misalnya kan di hari-hari dia apa dia tidak haid, maka saat haid itu tetap dicatat. Nah itu Masya Allah. keistimewaannya. Iya. Ya. Berarti kan tidak. Apalagi misalnya
Berarti tidak perlu Iya. bersedih hati ya berarti ya. Iya benar nggak. Apalagi kalau misalnya sudah niat apa dari jauh hari misalnya kan apa sudah mempelajari terkait keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar kan kayak gitu, Mm-mm. keistimewaan-keistimewaannya dan memiliki niat yang sangat besar sekali untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Nah, ternyata ketika momen-momennya datang haid misalnya kan jadi gitu ya jangan Mm-mm. berkecil hati. Nah, itu sudah Mm-mm. tercatat oleh Allah dan juga masih banyak amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan. Nah, Mm-mm. seperti zikir, berdoa, kan ya gitu. Eh, apa eh, Bersedekah dan thalabul ilmi, apalagi saat ini kan masa pandemi nggak bisa kita keluar gitu, nggak bisa ikut majelis-majelis ilmu secara langsung. Nah, dan saat ini bertebaran majelis-majelis ilmu di sosmed dan itu bisa kita ikutin. Masya Nah, untuk Allah apa? ya. Untuk Mm-mm. melaksanakan, untuk menjalankan kewajiban kita untuk menuntut ilmu karena ilmu Islam itu adalah fardu ain kan Ain ya ya. gitu. Karena kita nggak tahu hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah kalau kita tidak belajar Mencari dia mengkaji ilmunya. Islam. Iya Ya. betul. Nah, dan Eh, juga ada aktivitas teruskan aja Kak. iya iya. Dan juga ada amalan-amalan lain dari mana Amalan. amalan-amalan ini ya. Nah, amalan-amalan ini adalah eh, amalan apa sih namanya kalau dibilang itu mahkotanya dari kewajiban. Nah, Apa itu Nah, Kak? mahkotanya dari kewajiban. Gitu. Nah, aktivitas yang dia bisa untuk menjadikan semua kaum muslimin itu jadi paham Islam, jadi hidup dengan sudut pandang Islam. Nah, Mm-mm. itu aktivitas dakwah. Aktivitas-aktivitas menebar kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Nah, Mm-mm. memahamkan misalnya kayak gini ya, channel Duan Project ya ini. Iya, Nah, ini iya, Masya iya. Allah ini. Nah, ini salah satu media yang kalau menurut saya bagus ya karena di sini menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi para penontonnya. Amin, Karena saat amin, ini kan amin. banyak yang tidak berfaedah ya. Iya. Jadi gitu. Iya. Karena Eh, dakwah itu kan dia adalah nasihat kan. mm-mm. Ya, Tuh. jadi berarti Nah, dan memang apa? Ya. memang ini ya berarti kan masih ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan gitu kan walaupun perempuan tadi misalnya dia berhalangan ya Kak ya dan ternyata ada amalan yang dia Iya. apa namanya bisa kita lakukan juga dan ternyata amalan ini adalah amalan terbaik bahkan dikatakan tadi oleh Kak Hairiyah ya amalan ini adalah amalan yang apa tadi yang bisa memaksa yang bisa menjadikan kaum muslimin itu menjadi taat gitu ya menjadi takwa semua gitu Iya. kan. Karena apa? Ketika amalan ini Mm-mm. adalah menerapkan hukum-hukum Allah ya Kak ya. Sekarang kan ini ya Kak Islam ya. betul. Sekarang ini kan banyak yang dia masuk di bulan Ramadan harusnya kan wajib berpuasa ya Kak ya, tetapi karena Mm-mm. tidak adanya sistem, tidak adanya penerapan hukum Islam, akhirnya puasa itu jadi mubah Kak. Kalau mau puasa boleh, nggak puasa Iya boleh. betul. Akhirnya kan Mm-mm. tidak lagi dipahami, wajib mungkin paham aja gitu kan, tapi karena tidak ada sistem tadi yang Mm-mm. memberikan, yang menerapkan dan memberikan sanksi gitu kan, banyak yang dia dengan sengaja Iya, tidak berpuasa gitu. Nah ini ada satu lagi nih Kak pertanyaan. iya. Ini kan kita berada di tengah-tengah wabah gitu kan. Sedangkan ada satu amalan yang katanya itu juga bisa dilakukan untuk mengisi 10 malam terakhir gitu kan di bulan Ramadan yaitu adalah iktikaf Kak. Nah, iktikaf ya Mm. itikaf berdiam di Mm. masjid. Nah, ini Iya, iya betul. kan itu salah satu yang disunahkan gitu kan. Nah, bagaimana nih dengan kondisi wabah pandemi kayak gini, apakah menjadi tetap bisa dilakukan gitu kan, atau bisakah dia dikerjakan di rumah gitu kan? Nah, bagaimana seorang perempuan hukum ya, seorang perempuan untuk melakukan itikaf, mungkin bisa berbagi Kak di sini Kak. Masya Allah ya ini adalah salah satu amalan yang sangat terkenal yang Khusus ya Kak. apa sih yang banyak Mm-mm. sekali dilakukan oleh kaum muslimin ketika menyambut malam Lailatul Qadar atau biasanya dilakukan di 10
hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf itu sendiri dia adalah berdiam di masjid selama jangka waktu tertentu dan niatnya hanya untuk taqarrub ilallah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan iktikaf itu sendiri dia adalah ibadah sunnah, nah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan iktikaf ini dia secara bahasa tadi, secara hukum, secara syar'i, iktikaf itu ya berdiam di masjid, berdiam di masjid untuk taqarrub ilallah. Nah, jadi baik laki-laki dan perempuan yang namanya iktikaf itu ya di masjid. Gitu. Nah, terus bagaimana? Nah, mungkin kalau dari sisi dalil-dalilnya banyak ya yang menunjukkan bahwasanya memang iktikaf itu dia di masjid. Nah, ini. Nah, terus saya langsung saja bahasannya yang ke bagaimana dengan perempuan atau muslimah. Nah, tentang iktikaf kaum perempuan itu maka hukumnya sama sebenarnya dengan iktikaf laki-laki. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan sesungguhnya Nabi SAW telah melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau pun melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Nah, jadi perempuan juga dia disunahkan untuk beriktikaf. Nah, perempuan itu sah beriktikaf jika ia bersuami, maka iktikafnya harus atas izin suaminya. Nah, ia boleh beriktikaf bersama suaminya atau maupun tidak, asalkan iktikafnya itu atas izin suaminya. Atau misalnya kalau perempuan yang belum menikah, maka dia harus dengan izin mahramnya, walinya, kan gitu. Nah, dan di sini Rasulullah SAW biasanya beriktikaf itu pada bulan Ramadan. Nah, apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Nah, terus Yahya bin Sa'id berkata, nah kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Nah, bagi perempuan itu juga ia disunahkan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa hadis tadi, maka ini membuktikan bahwasanya perempuan itu boleh beriktikaf, ya, tentu dengan tempat yang terpisah dari kaum laki-laki. Oh iya, berarti salah satu amalan yang bisa dilakukan juga gitu ya. Tapi dengan catatan tadi ya Kak ya, dia harus dikerjakannya di masjid. Berarti kalau misalnya wabah corona hari ini gitu kan, iktikaf itu tidak bisa dipindahkan ke rumah ya Kak ya. Jadi harus tetap di masjid. Iya benar. Nah, iya di bawah. Nah, kalau terkait perempuan yang sudah menikah tadi gitu kan, nah dia yang pertama tadi harus dengan izin suami gitu kan. Kemudian mungkin bisa ditambahkan ya Kak ya, dia juga tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri gitu kan, tetap mengurus suaminya, tetap mengurus anaknya ya kan ya, kalau dia punya anak ya dia tetap mengurus anaknya gitu kan. Nah, kalau semuanya itu sudah beres maka dia boleh untuk iktikaf di masjid tadi, tapi tetap dengan izin suami. Masya Allah gitu kan. Alhamdulillah. Ada tambahan Kak? Sedikit menanggapi tadi ya, yang di tengah-tengah pandemi. Nah, ketika saat pandemi sekarang ini memang tidak semua orang jadinya akhirnya bisa melakukan iktikaf. Nah, karena apa? Karena di beberapa tempat bisa jadi menimbulkan bahaya kan ketika beribadah di masjid. Nah, maka dalam kondisi ini sebenarnya kita tidak perlu berkecil hati ya, karena masih banyak amalan sunnah yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, tadi seperti yang kita bahas di awal tadi, bersedekah, menyampaikan pemahaman Islam melalui media apapun kan gitu. Nah, lebih memperbanyak lagi membaca Al-Qur'an, memperbanyak lagi qiyamul lail, mengisi dengan banyak salat sunnah dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena ini sunnah ya. Nah, kalau sunnah di tengah-tengah bahaya, nah mending kita ngambil sunnah yang lain kan gitu. Ada di beberapa daerah ya yang dia penyebaran COVID-nya itu sangat luas dan berbahaya itu lebih banyak bahayanya. Kan sebenarnya tidak merata ya untuk di daerah ya. Ada juga daerah yang dia masih bisa untuk orang-orang daerahnya yang sudah menjadi pandemi ya. Nah, itu mending kita di rumah saja dan kita maksimalkan untuk ibadah di rumah. Nah, iya benar sekali yang bagi perempuan tadi ya. Nah, perempuan tadi karena kewajiban perempuan itu yang utamanya kewajiban utamanya dilaksanakan
Nah, maka dia boleh untuk melaksanakan yang lainnya, termasuk tadi ibadah-ibadah sunnah. Ya. Alhamdulillah, luar biasa sharing kita hari ini ya. Mungkin nanti cukup banyak poin yang bisa kita ambil gitu kan, yang bisa kita ambil manfaat dan ilmunya gitu ya Kak ya, dari diskusi hari ini. Dari yang pertama tadi tentang Lailatul Qadar gitu kan, kemudian tentang apa saja aktivitas yang bisa kita isi gitu ya untuk mengisi malam-malam terakhir di bulan Ramadan gitu kan. Kemudian juga bagaimana dengan perempuan yang berhalangan juga sudah terjawab juga gitu kan. Dan yang terakhir tadi tentang itikafnya perempuan, Masya Allah gitu kan. Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan aja dulu ya Kak ya sharing kita hari ini. Nanti kita akan coba lagi dengan tema-tema yang lain ya. Semoga tidak bosan ya Kak ya diundang di channel kita. Ya, alhamdulillah, nantikan lagi sharing kita di tema-tema yang lainnya. Mungkin kita akan ketemu lagi setelah Ramadan ya, setelah hari raya gitu kan, entah hari rayanya di rumah atau di lapangan. Ya, insya Allah gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Airi ya sudah berkenan diundang hari ini. Iya, sama-sama. Dan juga terima kasih juga bagi Kak Asia yang berkenan mengundang saya di sini, di channel ini. Ya, Semoga alhamdulillah. channel ini nantinya akan menjadi channel yang besar dan menginspirasi banyak orang. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Ya, demikian sharing kita hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.